Halo teman-teman, selamat malam waktu Jerman. Kali ini di pertemuan kali ini aku akan mempresentasikan tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pencatatan pajak. Saya dari kelompok 8, Rahmi Febriani, mahasiswi PJJ Akuntansi dari Universitas Siber Asia. Let's go. Kriteria wajib pajak. Pencatatan pajak adalah proses pengumpulan data teratur mengenai peredaran atau penerimaan bruto dan harta serta kewajiban wajib pajak yang masuk kriteria wajib atau diperbolehkan menggunakan metode pencatatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, WP orang pribadi hanya berlaku untuk individu perorangan. Yang kedua, omset rendah peredaran bruto kurang dari 4,8 miliar rupiah dalam 1 tahun pajak. Yang ketiga, karyawan murni wajib pajak yang tidak memiliki usaha atau pekerjaan bebas. Dasar hukum pencatatan pajak. Dasar hukum pencatatan pajak itu ada 2, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Yang kedua, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 54 MPK 03 2021 tentang cara melakukan pencatatan dan kriteria tertentu serta tata cara menyelenggarakan pembukuan untuk tujuan perpajakan. Ketentuan pencatatan pajak. Yang pertama, wajib pajak dikecualikan dari pembukuan wajib melakukan pencatatan. Pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Lalu pencatatan terdiri atas data dikumpulkan berupa penerimaan bruto selama tahun kalender secara kronologis dan sistematis sebagai dasar menghitung jumlah pajak terutang termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenai pajak final. Dokumen yang menjadi dasar pencatatan harus disimpan di Indonesia selama minimal 10 tahun. Penggunaan norma penghitungan penghasilan neto yang boleh menggunakan NPPN, yaitu WP, OP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 tahun kurang dari 4 miliar 800 juta. Boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. WP, OWP, OP yang tidak memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan. Kewajibannya, WP, UOP yang menghitung penghasilan netonya dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto ini wajib menyelenggarakan pencatatan tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender kecuali bila WP menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Yang kedua, penggunaan norma penghitungan penghasilan neto. Dalam hal terhadap WP badan atau WPOP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dilakukan pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang KUP. Ternyata wajib pajak orang pribadi atau badan tersebut tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan atau tidak bersedia memperlihatkan pembukuan atau pencatatan atau bukti-bukti pendukungnya. Penghasilan netonya dihitung dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Lalu ada pemberitahuan penggunaan NPPN dianggap disetujui. Pemberitahuan penggunaan norma penghitungan penghasilan neto yang disampaikan dalam jangka waktu 3 bulan sejak awal tahun pajak yang bersangkutan dianggap disetujui kecuali berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata wajib pajak tidak memenuhi persyaratan untuk menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Besarnya norma
penghitungan penghasilan neto. Daftar persentase norma penghitungan penghasilan neto dikelompokkan menurut wilayah sebagai berikut. 10 ibu kota provinsi yaitu Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar, dan Pontianak. Ibu kota provinsi lainnya, daerah lainnya. Daftar presentasi norma penghitungan penghasilan neto untuk WPOP yang menghitung penghasilan netonya dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Daftar presentasi norma penghitungan penghasilan neto untuk WPOP yang ternyata tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan atau tidak bersedia memperlihatkan pembukuan atau pencatatan atau bukti-bukti pendukungnya. Daftar persentase norma penghitungan penghasilan neto untuk wajib pajak badan yang tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan atau tidak bersedia memperlihatkan pembukuan atau bukti-bukti pendukungnya. Tujuan pencatatan wajib pajak. Dalam dunia perpajakan, wajib pajak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib melakukan pencatatan atau pembukuan. Pencatatan adalah pengumpulan data secara teratur tentang peredaran bruto atau omset atau penerimaan penghasilan. Tujuan utama dari kewajiban pencatatan ini meliputi 1. Mempermudah penghitungan pajak terutang. Pencatatan yang rapi membuat WP dapat mengetahui jumlah omset real dalam 1 tahun. Data ini menjadi dasar untuk menghitung pajak penghasilan PPh secara akurat menggunakan norma penghitungan penghasilan neto atau NPPN atau tarif UMKM. Yang kedua, dasar penghitungan SPT yang benar dan jujur. DJP menganut sistem self-assessment, di mana WP diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri. Pencatatan berfungsi sebagai sumber data utama agar pengisian formulir SPT tidak asal tebak dan terhindar dari salah hitung. Yang ketiga, sebagai bukti sah saat pemeriksaan pajak. DJP berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan wajib pajak. Jika terjadi pemeriksaan, dokumen pencatatan ini menjadi bukti legal dan kuat untuk mempertahankan argumen WP bahwa pajak yang dibayarkan sudah sesuai. Yang keempat, mengetahui posisi keuangan usaha. Selain untuk aspek hukum perpajakan, pencatatan membantu pelaku usaha melihat perkembangan bisnis secara finansial. WP bisa memantau keuntungan bersih, kerugian, serta tren penjualan bulanan. Batas waktu pelaporan dan tujuan pencatatan wajib pajak. Batas waktu pelaporan pajak di Indonesia secara umum adalah 31 Maret untuk wajib pajak orang pribadi dan 30 April untuk wajib pajak badan. Pencatatan wajib dilakukan untuk mempermudah penghitungan penghasilan kena pajak. Pelaporan SPT serta bukti kuat jika dilakukan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Rincian batas waktu pelaporan dan tujuan pencatatan tersebut dapat dilihat pada penjabaran berikut. 1. Batas waktu pelaporan pajak atau surat pemberitahuan atau SPT. Pelaporan pajak diatur berdasarkan jenis SPT, yaitu SPT tahunan dilaporkan sekali setahun dan SPT masa dilaporkan setiap bulan. SPT tahunan itu biasanya wajib pajak orang pribadi, batas waktu paling lambat 31 Maret tahun berikutnya. Contohnya pajak untuk penghasilan tahun 2025 wajib dilaporkan paling lambat 31 Maret 2026. Wajib pajak badan atau perusahaan PT CV. Batas waktu paling lambat 30 April tahun berikutnya. Contoh, pajak pembukuan tahun 2025 wajib dilaporkan paling lambat 30 April 2026. Oke. SPT masa bulanan. Pajak penghasilan atau PPh paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Contoh PPh pasal 21 bulan Januari, wajib dilaporkan maksimal 20 Februari.
Pajak pertambahan nilai atau PPN paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Catatan, jika batas waktu jatuh pada hari libur, Sabtu, Minggu, atau libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Konsekuensi jika terlambat atau tidak mencatat, denda keterlambatan lapor SPT itu Rp100.000 untuk WP pribadi dan Rp1.000.000 untuk WP badan. Sanksi tidak mencatat atau membukukan. Jika WP tidak menyelenggarakan pencatatan, jumlah penghasilan neto akan dihitung secara jabatan oleh Fiskus atau petugas pajak menggunakan norma tertinggi yang berpotensi membuat nominal pajak menjadi jauh lebih besar ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan tarif. Wajib pajak memiliki lebih dari satu jenis usaha, yaitu penghitungan penghasilan neto wajib pajak yang mempunyai lebih dari satu jenis usaha atau pekerjaan bebas dilakukan terhadap masing-masing jenis usaha atau pekerjaan bebas dengan memperhatikan pengelompokan wilayah pengenaan norma. Penghasilan neto wajib pajak yang mempunyai lebih dari satu jenis usaha atau pekerjaan bebas adalah penjumlahan penghasilan neto dari masing-masing jenis usaha atau pekerjaan bebas yang dihitung. Cara menghitung penghasilan neto. Penghasilan neto bagi tiap jenis usaha dihitung dengan cara mengendalikan angka persentase norma perhitungan penghasilan neto dengan peredaran bruto atau penghasilan bruto dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dalam 1 tahun pajak. Dalam menghitung besarnya pajak penghasilan yang terutang oleh WPOP, sebelum dilakukan penerapan tarif umum pajak penghasilan, terlebih dahulu dihitung penghasilan kena pajak dengan mengurangkan penghasilan tidak kena pajak dari penghasilan neto tersebut. Contoh perhitungan NPPN. Seorang konsultan memiliki omset atau peredaran bruto setahun 500 juta. Persentase NPPN-nya sama dengan 50%, misal sesuai norma untuk jenis usaha atau profesi tersebut. Statusnya lajang, berarti TK-nya 0 ya. PTKP-nya 54 juta rupiah. Langkah 1, langkah pertama, hitung penghasilan neto. Jadi 500 juta dikali 50% sama dengan 250 juta dikalikan 50% sama dengan 250 juta. Jadi penghasilan ini kayaknya ada yang salah ya. Mohon maaf ya teman-teman. Jadi penghasilan netonya 250 juta. Langkah kedua, hitung PKP, penghasilan kena pajak. 250 juta dikurang 54 juta sama dengan 196 juta. Terus 250 juta dikurang 54 juta sama dengan 196 juta. Jadi PKP-nya adalah 196 juta. Contoh perhitungan NPPN. Ini kenapa diulang-ulang ya? Dengan tarif progresif yang berlaku 5% dikali 60 juta sama dengan 30 juta. Sama dengan 3 juta, sorry. 15% dikali 196 juta dikurang 60 juta sama dengan 20 juta 400 ribu. Total PPh terutang 3 juta ditambah 20 juta 400 sama dengan 23 juta 400 ribu. Sebentar, ini 3 juta ditambah 20 juta 400 sama dengan 23 juta 400 ribu. Jadi pajak yang harus dibayarkan selama setahun adalah 23 juta 400 ribu. Pencatatan pajak, format, standar, dan tata caranya. Siapa yang boleh mencatat berdasarkan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang KUP dan PMK, terdapat 3 kelompok wajib pajak yang kelompok wajib pajak orang pribadi yang diperkenankan
menyelenggarakan pencatatan, yakni wajib pajak yang menggunakan NPPN, wajib pajak yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, dan wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu. Dengan demikian, tidak seluruh wajib pajak dapat secara bebas memilih pencatatan sebagai mekanisme administrasi perpajakan. Terdapat persyaratan yang wajib dipenuhi terlebih dahulu. Komponen yang wajib dicatat. Komponen utama yang harus termuat dalam pencatatan wajib pajak meliputi peredaran bruto bulanan sebagai unsur pokok, penghasilan lain di luar kegiatan usaha seperti bunga, sewa, dan dividen, serta posisi harta dan kewajiban yang diperlukan dalam pengisian SPT tahunan. Bagi wajib pajak yang hanya menyelenggarakan pencatatan penghasilan neto, tidak dihitung berdasarkan selisih antara pendapatan dan biaya, melainkan ditetapkan melalui penerapan NPPN yang dikalikan langsung dengan peredaran bruto. Tata cara pelaksanaan pencatatan. Langkah pertama yang wajib ditempuh adalah menyampaikan pemberitahuan penggunaan NPPN kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam 3 bulan pertama tahun pajak yang bersangkutan. Apabila pemberitahuan tidak disampaikan dalam tenggang waktu tersebut, wajib pajak secara otomatis dianggap wajib menyelenggarakan pembukuan. Selanjutnya, peredaran bruto dicatat setiap bulan sebagai dasar penghitungan PPh final yang terutang. Khusus bagi wajib pajak orang pribadi, bagian peredaran bruto hingga 500 juta rupiah dalam 1 tahun dalam 1 tahun pajak tidak dikenakan pajak penghasilan, sehingga pencatatan kumulatif bulanan menjadi sangat penting guna menentukan saat dimulainya kewajiban perpajakan. Keseluruhan catatan yang telah terhimpun sepanjang tahun selanjutnya dijadikan dasar pelaporan dalam SPT tahunan. Batas waktu pemanfaatan fasilitas pencatatan. Wajib pajak orang pribadi UMKM diberikan jangka waktu maksimal 7 tahun untuk memanfaatkan tarif PPh final sebesar 0,5% dengan kewajiban administrasi berupa pencatatan saja. Setelah jangka waktu tersebut berakhir, wajib pajak diwajibkan beralih ke penyelenggaraan pembukuan penuh sesuai ketentuan yang berlaku. Pencatatan pada hakikatnya merupakan tahap awal dalam membangun ketertiban administrasi keuangan sebelum pelaku usaha berkembang dan beralih ke sistem pembukuan yang lebih komprehensif. Kewajiban penyimpanan. Pengertian kewajiban penyimpanan. Kewajiban penyimpanan dokumen perpajakan adalah kewajiban wajib pajak untuk menyimpan seluruh dokumen yang berkaitan dengan kegiatan usaha dan perpajakan dalam jangka waktu tertentu sesuai ketentuan pajak. Sesuai dengan ketentuan perpajakan. Dokumen tersebut digunakan sebagai bukti pelaporan pajak, dasar pemeriksaan pajak, dan alat pengawasan administrasi perpajakan. Kewajiban penyimpanan. Tujuan kewajiban penyimpanan yaitu mempermudah pemeriksaan pajak oleh Fiskus, menjadi bukti apabila terjadi sengketa perpajakan, membantu wajib pajak dalam menyusun laporan pajak, menjaga ketertiban administrasi perpajakan, serta menjamin transparansi dan kejujuran pelaporan pajak. Dasar hukum kewajiban penyimpanan dokumen perpajakan yaitu Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Undang-Undang KUP, Pasal 28 Ayat 11 Undang-Undang KUP, Peraturan Direktorat Jenderal Pajak mengenai pembukuan dan pencatatan. Isi ketentuannya, wajib pajak wajib menyimpan buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan selama jangka waktu tertentu. Dokumen yang wajib disimpan antara lain faktur pajak, tentu saja, nota dan kwitansi, bukti pembayaran pajak, buku kas, laporan keuangan, rekening koran, bukti transaksi usaha, surat perpajakan, serta SPT tahunan dan SPT masa. Kewajiban penyimpanan, jangka waktu penyimpanannya menurut ketentuan perpajakan yaitu dokumen perpajakan wajib disimpan selama 10 tahun. Penyimpanan dilakukan di Indonesia, dokumen dapat berbentuk hard copy atau soft copy. Tujuannya agar dokumen tetap tersedia jika sewaktu-waktu dilakukan pemeriksaan pajak. Tempat penyimpanan dokumen-dokumen perpajakan yaitu di tempat kegiatan usaha, di kantor pusat perusahaan, atau pada media penyimpanan digital. Syarat penyimpanannya aman, mudah diakses, tidak rusak atau hilang, dapat ditunjukkan sewaktu-waktu saat pemeriksaan pajak. Akibat jika tidak menyimpan dokumen,
Jika wajib pajak tidak menyimpan dokumen perpajakan dengan baik, maka dapat menimbulkan satu, kesulitan saat pemeriksaan pajak. Yang kedua, resiko sanksi administrasi. Yang ketiga, perhitungan pajak dapat dianggap tidak benar. Yang keempat, menurunnya kepercayaan fiskus terhadap laporan pajak yang terakhir, potensi denda sesuai ketentuan perpajakan. Kesimpulannya adalah pencatatan pajak penghasilan atau PPH adalah proses pengumpulan data teratur mengenai peredaran atau penerimaan bruto sebagai dasar untuk menghitung pajak terutang. Khusus untuk wajib pajak orang pribadi WPOP yang memenuhi kriteria tertentu, pencatatan digunakan sebagai pengganti kewajiban menyelenggarakan pembukuan laporan keuangan. Prinsip penting dalam pencatatan yaitu syarat utama menggunakan pencatatan, yang kedua kewajiban menyampaikan pemberitahuan, format dan komponen pencatatan, media bukti pendukung, dan yang terakhir aturan penyimpanan. Ini daftar pusakanya ya teman-teman. Jadi seperti itu yang saya presentasikan. Terima kasih atas waktunya. Bye, sampai ketemu lain waktu.